Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku yang baik hati, mudah-mudahan sahabatku semua berada di dalam kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Alhamdulillah akan bisa berjumpa di video ini ya. Jangan di skip, ini adalah akan mau bagi pengalaman tentang subscriber yang hilang, dan ini adalah menurut pandangan-pandangan yang masuk ke channel Akang, yang masuk di kolom komentar Akang, dan Akang pun akan memberikan satu pengalaman untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan dipotong dulu ya nih. Yang pertama ada masukan untuk memulihkan subscribe yang hilang. Katanya harus menonton full sekurang-kurangnya 3 video. Akang sangat setuju sekali kalau setiap kita menonton ya video-video sahabat-sahabat itu full, itu sangat setuju. Kalau tidak full gak usah nonton, full setuju. Nah, kemudian timbul pikiran Akang, dari pikiran Akang, menonton full 3 video untuk mengembalikan subscribe itu kemungkinan menurut Akang ini terjadi kepada sahabat-sahabat yang menontonnya mungkin tidak tamat. Bagaimana kalau seumpamanya setiap kali menonton video itu tamat, lalu hilang subscribe-nya, kemudian harus dipulihkan untuk menonton lagi 3 video berturut-turut. Akan lebih berpikiran bahwa hilangnya subscribe itu bukan karena ya menontonnya, tetapi kemungkinan kita ya memberikan subscribe itu lebih daripada 5 umpama, atau komentar-komentar yang sering dikemukakan oleh tutorial itu mengandung spam. Contohnya kapasitas channel kita itu menurut, mohon maaf ini Bang Cadel Geboy ya, katanya itu kan terbatas kapasitasnya, itu tidak lebih daripada 5 subscribe kalau ingin permanen yang benar-benar bisa kuat. Nah, sedangkan Akang sendiri itu lebih daripada 5, kadang-kadang 10 yang akan kunjungi dan akan beri subscribe dan dipijit tombol loncengnya, yang akhirnya datang ke beranda Akang channel-channel itu, video-video itu, dan Akang tonton. Kalau Akang ada waktu tonton full durasi, kalau Akang tidak ada waktu nggak usah dulu nonton. Itu pengalaman Akang. Itu bisa hilang subscribe. Apalagi kemungkinan nih ada sahabat-sahabat kita yang tidak nonton full. Akan saja yang menonton full itu bisa hilang. Kan itu misterius akhirnya. Dan ada juga pengalaman yang lainnya, seperti pengalaman sahabat kita juga itu yang guru ya. Akang sering silaturahim ke beliau untuk menonton video-videonya yang sangat bermanfaat untuk memberikan semangat, motivasi ya, kepada kita, khususnya youtuber pemula ataupun youtuber yang sudah jadi, karena ilmu beliau itu luar biasa, sangat bermanfaat, Jadi kalau ada waktu akan berkunjung ke channel beliau, menonton videonya full, karena durasi yang diberikan oleh beliau itu tidak lama, cukup dengan 8 menit sampai 10 menit itu paling lama. Seperti tutorial yang lain itu paling lama 10 menit. Karena untuk memudahkan dan tidak terlalu panjang ditonton oleh youtuber yang lain. Itu sangat bijaksana sekali. Jadi teori yang tadi itu kemungkinan menurut pendapat Akang untuk mengembalikan subscribe itu ya, kalau harus menonton
3 video upama minimal itu kemungkinan bagi orang yang nontonnya tidak tamat, kemungkinan akan tidak menganggap bahwa teori itu benar, tetapi teori itu baik. Itu dan Akang sudah lakukan. Nah, ternyata tetap saja ada hilang timbul atau itil. Kalau Bang Insan Tutur mengatakan itil itu adalah hilang timbul. Tuh. Dan fenomena yang kejadian sama yang guru yang hilang subscribe-nya itu ribuan. Kemana itu coba? Dan akhir-akhir ini, kemarin-kemarin menjelang bulan Desember akhir tahun ini, ada kejadian orang yang sudah monetisasi atau YouTuber yang sudah monetisasi mendapatkan upah gaji, ternyata error tuh, kurang gajinya katanya. Kan itu mistir, kemana itu? Akhirnya akan menarik kesimpulan bahwa ini sedang ada sesuatu yang tidak beres menurut pendapat Akang. Ya, tidak beres. Kalau gaji misalkan yang tadinya misalkan sekian, turunnya drastis. Ya, kalau misalkan cuman 10%, umpamanya 20% hilangnya, itu tidak menjadi pertanyaan. Tapi kalau misalkan hilangnya umpamanya nih, bahkan ada yang hilang keseluruhan, tidak mendapatkan itu akan setelah menonton di videonya Bang Channel Geboy pernah memberikan pengalaman temannya yang kejadian bahwa dia tidak mendapatkan gaji. Coba saja cek, gitu. Akan pernah menonton itu, karena kan sekali-kali kalau ada waktu suka melihat tutorial yang lain yang memberikan informasi, ya, supaya kita mendapatkan pengalaman, ilmu, dan memberikan komen, ya. Kalau full durasi nonton umpamanya itu sempurna, karena kita akan bisa memberikan komen yang sempurna apabila nonton full. Bagaimana kita akan memberikan komen yang sempurna kalau kita nontonnya tidak full? Umpamanya kan hadir, Bang hadir, Mas hadir, nah, itu kan tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa nontonnya full, mungkin sekedar hadir saja. Tapi itu pun tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa dia nontonnya tidak tamat. Nah, yang akhirnya kedua pikiran nih. Yang pertama, di dalam perasaan atau pikiran kita itu begini, ini hadir tamat atau hadir tidak tamat. Dan kalau disambungkan, menurut pengalaman Akang dulu, Akang pernah membuat satu konten di Sindang Panon. Sebagai YouTuber pemula itu ada penonton lebih daripada 1000. Itu kalau yang pertama itu sangat senang sekali. Tetapi setelah Akang koreksi lagi, yang banyak itu ternyata tidak sesuai dengan hasil jam tayang. Masa 1000 orang yang nonton umpamanya, tapi hasilnya jam tontonnya kurang. Akang bisa contoh misalkan, kalau misalkan durasi tonton kita 15 menit, lalu ada orang yang menonton 4 orang, itu bisa ditarik kesimpulan 1 jam. Nah, bagaimana kalau hasilnya tidak 1 jam? Umpamanya 25 menit, atau umpamanya cuman sekedar memenitan. Setengah jam masih untung. Nah, disitulah kita. Suudon itu tidak baik, karena menurut agama itu adalah sebagian dosa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah itu di antara kalian itu prasangka buruk, prasangka jelek. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian prasangka buruk itu, jelek itu adalah dosa. Kita tidak bisa melakukan suudon kepada orang lain, tetapi yang menjadi permasalahannya husnudon pun itu tidak bisa. Artinya buruk sangka tidak boleh, baik sangka pun itu tidak atau susah. Bagaimana itu? Itu kan jadi fenomena itu. Kejadian aneh tuh. Karena hasilnya jam tayang pun tidak sesuai dengan jam menonton. Makanya ada tutorial-tutorial yang mengatakan tonton tamat, tonton tamat. Karena beliau-beliau itu telah melihat jam hasilnya. Jadi
banyak yang nonton tetapi tidak diikuti dengan hasil jam tontonnya sama dengan persis jumlah yang menonton. Itulah fenomena, itulah yang harus dikembalikan kesadaran bagaimana kita berkorban untuk orang lain. Hakikatnya kita korban untuk orang lain itu adalah untuk diri kita sendiri. Mana mungkin ada orang yang akal pikirannya sehat kalau ditonton ingin full sedangkan dirinya menonton tidak full. Coba dikemanakan pikiran kita itu? Akan terlalu tidak tega kalau dikatakan itu licik. Tidak. Karena kemungkinan tidak full ada urusan atau tidak sempat, kemungkinan. Tapi seharusnya itu dihabiskan ya, dihabiskan. Karena untuk membantu teman-teman kita, dan kalau membantu teman-teman kita sama dengan membantu kita, karena kita pun ingin ditonton full. Masa kalau orang lain harus menonton full sedangkan diri kita menonton video orang lain tidak full? Kemana pikiran kita? Mana kemuliaan kita? Itulah fenomena yang terjadi pada YouTuber. Kenapa akan mengatakan begitu? Karena sudah ada bukti. Tidak ada bukti. Tetapi baiklah. Dan memang itu sifatnya manusia ya, ingin untung umpamanya, tetapi tidak memberikan keuntungan. Ingin untung dirinya tetapi dia tidak memberikan keuntungan bagi orang lain, itu syariatnya. Padahal sebenarnya kita memberikan keuntungan bagi orang lain sama dengan memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Gitu. Kalau di dalam agama itu ada bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, itu saja ya yang akan sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri akan sendiri maupun untuk sesama YouTuber pemula khususnya ya. Jadi penting sekali ini untuk pengalaman ya, untuk supaya kita itu lebih dewasa ya. Akan berjuang ya, bukan semata-mata untuk diri akan sendiri sebenarnya. Akan siap spam. Kadang-kadang akan siap spam sebenarnya gitu untuk mendukung sahabat-sahabat Akang. Tetapi spamnya Akang ya dibagikan lagi. Kamu jangan sekali-kali melakukan hal seperti Akang 10 subscribe misalkan dalam satu hari, jangan. Karena itu bisa menimbulkan spam bertubi-tubi. Itu menurut Bang Cadel Geboy. Akang pernah berkomentar di channelnya, Akang siap spam, nggak apa-apa, yang penting silaturahmi. Nah, jangan diterapkan itu. Cukup Akang saja menjadi pengalaman Akang, dan Akang pun sekarang kemungkinan tidak lagi menerapkan seperti itu. Karena untuk apa ya? Untuk apa? Sudah tahu salah, ternyata masih dilakukan. Akang supaya istilahnya Akangnya tenang umpamanya, dan sahabat-sahabat juga bisa didukung. Itu saja. Ya, untuk apa istilah kita mendukung tapi di diri kita pun itu ya itu celaka gitu, susah gitu. Jangan sampai seperti itu. Tadinya biar saja gitu ya, tapi akan pikir lagi, tidak akan jadi, tidak akan kuat didukung oleh orang yang salah. Akan telah melakukan kesalahan umpamanya terjadi spam, ayo terus-terusan akan melakukan spam. Untuk apa? Karena yang didukung pun akhirnya akan terbawa spam. Itu saja ya. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.